Kita selalu minta mujizat kesembuhan tubuh, betul atau tidak? Sebetulnya yang banyak sakit batin kita. Anda novena minta Bapak Paus menovenakan pun Tuhan berkata susah. Enak banget suaminya. Ngapain dia nyumbangin apa? Cuma nyumbangin burung doang, kata saya itu. Iya kalau masih hidup, kalau udah mati. Tak pernah ada satu pastor yang keluar lalu menuduh kita adalah komunitas homo. Kurang ajar kata saya itu. Hanya Tuhan yang memberi tanpa mengharapkan apapun. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkekurangan dan Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita. Di gereja kolekte itu untuk pastor. Oh masih ada. Itu bukan, itu untuk gerakan gereja, untuk kehidupan menggereja. Tuhan tidak butuh kolekte Anda. Gitu ya. Maka kenapa itu gereja tidak menentukan perpuluhan seikhlasnya? Maka karena seikhlasnya tidak jelas jadinya saudara-saudara. Gitu ya. Ke toilet di Eropa lebih mahal daripada kolekte di Indonesia, saudara. Saya nggak nyindir, saya hanya memberitahu kelompok saya gitu. Jadi doa itu dilandasi oleh pengakuan iman. Kisah yang saya kemarin dapatkan waktu saya ziarah 2025 dalam rangka jubileum, selalu terbayang dalam batin saya. Saya kan ke jubileum 4 kali 1 tahun. Kerja. Pastor tuh bukan jalan-jalan, kerja. Cari cuan no cuan mati kita. Saya yang keempat kali kan pasti ada ke Lordesnya. Lourdes adalah tempat yang favorit bagi saya suka. Banyak mujizat banget. Karena di Lourdes itu sekarang kan kalau yang mau mandi itu dibatasin jumlahnya. Masih ada, tapi dibatasin. Umumnya yang pakai kursi roda itu diperbolehkan. Yang lain itu hanya apa disebutnya? Dibasuh begitu saja. Saya kan sudah berkali-kali dan tidak terjadi mujizat. Karena saya ingin kalau mencelum ke air Lourdes itu jadi putih. Tetap hitam coy. Saya udah 3-4 kali kalau nggak salah direndemin gitu ya. Ya masih hitam kata saya itu. Bahkan setelah yang keempat tambah hitam bapak-bapak. Nah kemarin itu waktu saya bawa, saya beritahu umat, Bu, ini ibu yang udah daftar ngantri di sini, ini berdoa dulu jangan lupa ya. Pastor, enggak, saya mau jalan, saya capek. Lalu saya jalan. Saya ke Grotto dulu, berdoa sebentar, lalu saya pulang. Nah, pulang tuh hotelnya nggak jauh dari Grotto. Saya di kafe. Saya minum kopi, saya masih pakai kolar. Terus tiba-tiba, kan kalau ke Lourdes itu umumnya orang-orang tua. Dari yang datang itu 70% orang tua. Dan dari 70% itu 50% orang tuanya pakai kursi roda. Dan yang dorongnya kan kebanyakan adalah volunteer. Bukan suster, volunteer. Hanya memakai habit, baju suster kayak gitulah. Saat saya duduk, tiba-tiba ada seorang oma yang didorong mendekati saya. Saya lihat si oma itu menatap. Dia lihat saya pakai kolar. Father, may I sit beside you? I will wait for my friend. Of course, please mom, please. Lalu si volunteernya ngasih di sini, lalu dia say thank you, pergilah volunteer. Lalu saya duduk berdua dengan oma ini, sudah tua. Lalu saya tanya, Mom, where are you coming from? I'm from Ireland. Oh, where are you? How about you, Father? I'm from Indonesia. Indonesia, where is that? Allah, kata saya. Terus I mention Bali.
I know Bali. I heard from my friend. Bali is a part of Indonesia, you know, Mom. Lalu saya tanya, Mom, how many times you come to Lourdes? Twice a year. Twice a year. Wow, 2 kali setahun. What? Twice a year, kata saya itu. Yes, Father. Wow, what happened with you? Lalu si Oma ini berkata, I have cancer. And I can walk. I always need a helper. And after so many times you come to Lourdes, how about your cancer and about your legs? You cannot walk. Yes, I still have cancer and I still cannot walk. Why? You still come here? Si Oma itu langsung ngomong, Father, you have no faith. Anda tahu, malu saya dikatain seperti itu. Saya langsung tunduk, saudara-saudara. Saya, Mom, what you mean? Father, that's right. I still have cancer. But you know, kalau saya datang ke Lourdes ini, saya merasa damai. Saya merasa sukacita. Saya punya seorang ibu yang mendoakan saya. Sekarang pastor, saya sudah menerima kanker itu berkat dari Tuhan. Kanker itu teman saya. Walaupun saya berpenyakit seperti ini, saya mengalami Allah begitu baik pada saya. Saya sampai, wow, ini yang dibutuhkan. Kita selalu minta mujizat kesembuhan tubuh, betul atau tidak? Sebetulnya yang banyak sakit batin kita. Batin kita. Tubuhnya sih nggak cacat, hatinya cacat. Itu yang harus bereskan. Berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita rubah dalam hidup kita. Siapa dia? Pasanganmu. Anda novena minta Bapak Paus menovenakan pun Tuhan berkata susah. Why? Auban. Maka bersyukur itu masalah apa? Berani menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidup kita. Saya sebagai imam tahun ini syukur kepada Allah 30 tahun. Saya merenung karena nanti Desember kami akan merayakan, teman-teman, salah satunya Uskup Bandung. Sama, cuma beda nasib kan. Nasib saya lebih baik daripada beliau. Lalu waktu saya merenungkan, saya berpikir apa sih yang paling saya takutkan dalam hidup saya. Satu yang paling saya takutkan adalah saya menjadi pastor yang tidak berguna. Saya menjadi pastor yang sia-sia. Percuma jadi pastor. Sakit hati banget, kecewa banget. Semua pengorbanan saya sejak dari SMA enggak pacaran. Menjadi sebuah kepahitan sampai mati gitu ya. Udah jadi pastor enggak kawin, percuma, enggak ngapa-ngapain. Aduh. Itu menyedihkan. Gitu ya. Maka sama pertanyaannya, apa sih yang paling Anda takutkan? Bukan kematian. Tetapi apa? Kehilangan makna hidup. Lu suami gue tapi lu gak ngapa-ngapain. Lu gak ada gunanya. Beberapa minggu yang lalu ya saya seminar di Surabaya. Ada seorang istri yang membuat pertanyaan.
Kan saya ngomong pertanyaannya tolong di WA, jangan ngomong. Karena kalau ibu-ibu ngomong itu bisa satu seminar sendiri kata saya itu. Di WA pun panik, intinya apaan sih gitu ya. Lalu si ibu ini cerita, Romo, saya punya suami. Suami saya itu, Anda tahu ya, agak bodoh, nggak bisa, usaha nggak maju-maju. Bagaimana Romo kalau saya ini mengambil alih semua tugas suami saya, apakah boleh atau tidak? Lalu saya suruh menjawab, apakah boleh atau tidak? Terus saya ngomong, enak banget suaminya. Ngapain dia nyumbangin apa? Cuma nyumbangin burung doang kata saya itu. Iya kalau masih hidup, kalau udah mati. Pak, ini Valentine, jangan dibahas. Ini hari kasih sayang, bukan hari perburungan kata saya itu. Jadi lihat, sering kali apa yang kita lihat, kenapa kita sulit sekali bersyukur di dalam hidup perkawinan, karena pasangan kita tidak memenuhi ekspektasi saya. Downgrade. Ekspektasi saya high, Father, but he is Terus saya mengatakan, yang blow on lu. Kenapa tahu kayak gitu dipilih? Dulu enggak, pastor dulu pinter banget. Dia jadi bodoh karena kawin dengan elu. Jadi sumber musibah siapa? Elu, kata saya itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali kepada tema syukur ini. Syukur, Ibu Teresa dari Kalkuta berkata, the best way to show my gratitude is to accept everything, even my problem with joy. With joy, even my problem with joy. Lebih berani melihat berkat daripada kekurangan. Jadi saya maaf ya, saya kan hidup di biara. Saya syukur kepada Allah. Saya di paroki hanya berapa? 6 tahun. Saya 25 tahun di rumah retret. Lalu saya setelah 25 tahun kaul, saya sabbatical. Saya sekolah kursus di Itali, Nemi. Lalu saya tugas di Medan 3 tahun. 3 tahun di Helena. Lalu kembali lagi ke Pratista, biara. Saya begitu senang tinggal di biara. Kenapa? Karena di biara irama doa, irama hidup bersama sangat terus kita hidupin. Saya merasa waktu saya tinggal di biara, kami punya waktu untuk doa, kami punya waktu untuk belajar, kami punya waktu untuk sharing, kami punya waktu untuk kumpul bareng. Tapi kalau waktu di pasturan 3 tahun di Medan, 3 tahun di Jakarta, boro-boro doa bersama, misa bersama pun susah. Yang satu masih tidur lah, yang satu masih pelayanan lah, yang satu lagi mana, susah. Tapi pada saat hidup di biara, ritmenya menarik. Hanya sering saya sedih. Saya sudah berapa waktu di biara Pratista? Sudah 4 orang keluar dari biara. Dan umumnya, maaf, pastor-pastor yang mau mengundurkan diri ini selalu tendensinya dalam khotbah atau ngomong pada umat selalu menjelek-jelekan. Selalu menjelek-jelekan pasturnya atau biaranya. Bahkan kita pernah ada satu pastor yang keluar lalu menuduh kita adalah komunitas homo. Kurang ajar kata saya itu. Normal, padahal gitu ya. Tapi lihat kenapa kita judge, kita tuduh, kita selalu menghakimi.
Karena apa? Karena kita punya masalah. Kita punya masalah. Jadi dalam diri orang bermasalah, dalam diri orang yang luka, jangan harap ada kata-kata indah. Dari tempat sampah akan selalu keluar bau yang gak enak. Jadi when you judge people, you cannot have time to love. Dan yang kedua, intense love. Gak pernah ukur-ukuran. Gak pernah mention, gue tuh ya udah banyak berkorban. Gue tuh ya udah banyak ngasih waktu. Kamu itu ndak tahu ya, malam-malam saya suka bangun, tahu nggak, selimut kamu di mana, pantat kamu di mana, gua selimutin lagi. Jadi cinta itu hanya give, beri. Dan maka dari itu, until it hurts. Jadi kisah cinta, kisah kasih yang sungguh adalah apa? Mencintai sampai menyakitkan.